Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggurit Aji Bayu Asmara, NIM 059 dari kelas S1 Teknik Mesin 2018 Manufaktur. Ingin mempresentasikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dalam industri perusahaan sekarang, K3 itu sangat penting. Dan K3 itu mempunyai undang-undang itu sendiri. Peraturan dan tata kelola K3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PP Nomor 50 Tahun 2012. ISO 45001 2018. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pengertian tempat kerja. Pengertian tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap, di mana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Tujuan. Tujuan penerapan K3 memiliki 3 tujuan dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tersebut, maka terdapat harmoni mengenai penerapan K3 di tempat kerja antara pengusaha, tenaga kerja, dan pemerintah atau negara. Yang ketiga, dasar hukum. Dasar hukum sendiri memiliki dua undang-undang yang mengatur tentang K3 ini di tahun 1970 ini. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 itu mempunyai 3 pasal, yaitu pasal 5, pasal 20, dan pasal 27. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang keempat, ruang lingkup. Ruang lingkup itu undang-undang keselamatan kerja memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Hal tersebut didasari oleh 2 asas yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama, asas nasionalitas dan kedua asas teritorial. Syarat-syarat K3. Persyaratan kesehatan keselamatan kerja ditetapkan dalam pasal-pasal di bawah ini, yaitu ada 3 pasal. Yang pertama pasal 3 ayat 1 berisikan arah dan sasaran yang akan dicapai dalam K3. Yang kedua, pasal 2 ayat 3 merupakan escape klausul, sehingga rincian yang ada dalam pasal 3 ayat 1 dapat diubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi, serta penemuan-penemuan di kemudian hari. Yang ketiga, pasal 4 ayat 2 mengatur tentang kodifikasi persyaratan teknis keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Itu memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas, dan praktis. Yang keenam, pengawasan K3. Pengawasan K3 itu diawasi langsung oleh direkturnya sendiri, yaitu direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-Undang Keselamatan Kerja. Sedangkan pegawai, pengawas, dan ahli keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.
Yang ketujuh, pembinaan K3. Pembinaan K3 memiliki Undang-Undang Keselamatan Kerja mengatur tentang kewajiban pengurus dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di tempat kerjanya. Undang-Undang Keselamatan Kerja juga mengatur kewajiban tenaga kerja. Hal ini juga berlaku pula bagi orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut. Yang kedelapan, ketentuan pelanggaran. Ancaman hukuman dari pelanggaran ketentuan Undang-Undang Keselamatan Kerja adalah hukuman kurungan selama 3 bulan atau denda setingginya itu 100.000. Proses pro justisia dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Peraturan pelaksanaan K3 itu dikelompokkan menjadi 2. Yang satu peraturan pelaksanaan yang bersumber dari Valley Heights Reglement atau disingkat VR tahun 1910 berupa peraturan khusus yang masih diberlakukan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Keselamatan Kerja. Yang kedua, peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Keselamatan Kerja sendiri sebagai peraturan organiknya. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. K3 sendiri memiliki tujuan. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam undang-undang tadi, tujuannya untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan menjamin kesehatan mereka. Yang kedua ada pengertian. Pengertian sendiri secara filosofi itu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmania maupun rohania. Dan tenaga kerja pada khususnya pada manusia umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Yang ketiga, prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Pada dasarnya hampir semua kecelakaan dapat dicegah dan dapat diidentifikasi penyebabnya. Dalam usaha pencegahan kecelakaan, penyebab dasar atau akar permasalahan dari suatu kejadian harus dapat diidentifikasi sehingga tindakan koreksi bisa dapat dilaksanakan untuk mencegah kejadian yang sama. Yang keempat, prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan. Tujuan dari prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan sendiri yaitu mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Yang kelima, metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Dalam upaya pencegahan kecelakaan ada 5 tahapan, yaitu organisasi K3, menemukan fakta atau masalah seperti survei, inspeksi, observasi. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, pemilihan atau pemecahan masalahnya. Yang kelima, pelaksanaannya. Yang keenam, analisis kecelakaan kerja. Menurut peraturan perundang-undangan, setiap kejadian kecelakaan kerja wajib dilaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja selambat-lambatnya 2 kali 24 jam setelah kecelakaan tersebut terjadi. Kecelakaan kerja yang wajib dilaporkan adalah kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja maupun kecelakaan dalam perjalanan yang terkait dengan hubungan kerja. Sistem manajemen K3. Manajemen K3 ini dikepalai dengan kebijakan K3 itu sendiri atau menurut Undang-Undang ISO 4000
45001 atau 45001. Perencanaan K3. Dalam perencanaan K3 menurut PP nomor 50 tahun 2012 pasal 9 bahwa perencanaan dilakukan untuk menghasilkan rencana K3 yang disusun dan ditetapkan oleh pengusaha yang mengacu pada kebijakan K3 menurut undang-undang. Pelaksanaan K3. Dalam pelaksanaan K3, pengusaha melaksanakan K3 sesuai dengan perencanaan K3 yang telah disusun sebelumnya. Dan dalam pelaksanaannya, pengusaha didukung sumber daya manusia di bidang K3, prasarana dan sarana yang menunjang dalam pelaksanaan K3. Evaluasi K3. Dalam proses evaluasi, pengusaha dapat melakukan pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan biasanya dilakukan oleh pihak khusus penguji K3 dan hasil dari pengujian K3 dilaporkan kepada pengusaha yang bertujuan menyempurnakan dan melakukan tindakan perbaikan. Perbaikan K3. Hasil dari peninjauan pelaksanaan K3 dan evaluasi dari peninjauan K3 dimaksudkan untuk melakukan perbaikan keterkaitan penyempurnaan penetapan K3. Perbaikan K3 dilakukan dalam hal yang pertama, terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan pasar. Yang ketiga, adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan. Yang keempat, terjadinya perubahan struktur organisasi perusahaan. Yang kelima, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk epidemiologi. Yang keenam, adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja. Yang ketujuh, adanya pelaporan. Yang kedelapan, adanya masukan dari pekerja atau buruh itu sendiri. Penutup dari presentasi saya, materi mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dasar-dasar K3 dan kelembagaan K3 sudah cukup memadai untuk diberikan kepada para ahli K3 di perusahaan masing-masing. Kaitannya dengan solusi Undang-Undang Keselamatan Kerja dan peraturan yang terkait harus melibatkan manajemen paling tinggi di suatu perusahaan dan mengharapkan komitmen mereka terhadap undang-undang dan peraturan yang sudah dibuat. Sekian dari presentasi saya tentang K3 itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.